Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, untuk pagi hari ini silakan kalian buka buku paket tema 6 subtema 2, yaitu tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Silakan dibuka halaman 69, yaitu perpindahan kalor atau panas. Perhatikan, ketika kalian melihat ibu kalian sedang memasak sayur, nah itu perhatikan ya, sayuran panas dari api kompor itu berpindah ke dalam panci, kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga membuat sayuran tersebut bisa matang. Itulah yang disebut dengan perpindahan. Contoh yang lain yaitu letak matahari dan planet itu sangat jauh ya, sekitar 152.100.000 km. Tetapi panas itu bisa berpindah atau merambat ke planet sehingga kita bisa merasakan hangatnya atau panasnya sinar matahari. Terus perhatikan lagi, panas itu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas itu dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama yaitu konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga adalah radiasi. Apa pengertian dari masing-masing istilah tersebut? Sekarang perhatikan. Konduksi itu adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Ya, itu disebut dengan konduksi. Jadi panas itu dapat berpindah melalui benda padat. Contohnya apa? Contohnya tadi yaitu panci logam yang dipanaskan karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Jadi ketika ibu kalian memasak menggunakan panci logam, pancinya akan terasa panas. Lah, itu adalah contoh cara, yaitu contoh dari proses panas berpindah melalui konduksi. Jadi ketika ibu kalian memasak air, pancinya terasa panas, dari apinya itu membuat pancinya tersebut menjadi panas. Itu adalah perpindahan konduksi. Terus yang kedua yaitu konveksi. Konveksi itu apa? Konveksi itu adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contohnya apa? Contohnya yaitu air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Jadi bukan hanya pancinya saja yang mendidih, yang panas, tetapi airnya yang di dalam itu juga ikut panas. Itulah jadi disebut dengan perpindahan secara konveksi. Kalau tadi pancinya saja tanpa ada air, panci yang dipanaskan di atas kompor, kemudian pancinya ikut panas, itu disebut dengan perpindahan panas secara konduksi. Tetapi kalau kita memasak air, airnya ikut panas, ikut mendidih, itu disebut dengan perpindahan panas secara konveksi. Terus sedangkan yang terakhir yaitu secara radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi di sini adalah cara perpindahan panas dengan cara pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Jadi secara dipancarkan. Panasnya bisa berpindah karena dipancarkan. Contohnya apa? Contohnya yaitu peristiwa radiasi ini terjadi sehari-hari adalah sinar matahari sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Ini adalah contoh radiasi. Jadi panas matahari itu sampai ke bumi, dia menembus planet sehingga kita bisa merasakan panasnya atau hangatnya matahari. Itu disebut dengan contoh peristiwa radiasi. Ya, bisa dimengerti? Lanjut, silakan, ini ada beberapa pertanyaan hal penting paragraf 1, 2 dan 3 ini kita lewatin saja ya. Itu ada di dalam bacaan ya. Nah, sekarang dibuka halaman 72. Di situ adalah perpindahan panas tadi ya. Perpindahan panas tadi melalui 3 cara, yaitu ada konveksi, konduksi dan radiasi. Itu bisa diisi sendiri ya. Lanjut, silakan dibuka halaman 73. Perpindahan kalor secara konduksi ya. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga dengan perpindahan kalor secara hantaran. Maksudnya apa? Yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantara
perantaranya disebut perpindahan secara konduksi. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah ini hanya energi kalornya saja. Dan umumnya perpindahan kalor secara konduksi ini terjadi pada zat padat. Nah, perhatikan. Agar kamu lebih paham peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi itu dapat diumpamakan dengan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu beserta teman-teman kamu. Buku yang berpindah secara estafet kita umpamakan sebagai kalor, dan orang yang memindahkannya di sini adalah sebagai zat perantara. Ketika kamu dan teman-teman kamu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah itu bukunya saja, sedangkan kamu dan teman-teman kamu sebagai perantara tetap diam di tempat atau tidak berpindah. Jadi yang berpindah itu cuma bukunya. Itu adalah contoh peristiwa konduksi. Hanya kalornya saja yang berpindah, tetapi perantaranya tetap. Ya, bukunya berpindah tangan, sedangkan kaliannya tetap atau tidak berpindah. Itu disebut dengan contoh peristiwa konduksi. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Nah, di situ lama-kelamaan ujung sendok kamu itu yang kamu pegang itu akan terasa apa? Terasa panas. Nah, peristiwa tersebut itu merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi, ya. Bisa diulangi lagi bahwa contoh dari perpindahan kalor secara konduksi tadi adalah ketika kalian membuat teh, di situ kalian aduk-aduk gulanya di situ, kemudian ujung dari sendoknya itu kalian pegang, terasa panas. Lah, itulah perpindahan panas secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor itu akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Yang semula tadi sendoknya tidak panas, kalian masukkan ke dalam teh yang panas, terus kalian aduk-aduk, lama-kelamaan nanti sendok itu ujungnya juga akan terasa panas. Lah, peristiwa inilah yang disebut dengan peristiwa konduksi. Ya, peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Ya, pada saat kamu memasak, pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Ya, ketika kalian menggoreng, spatula yang paling ujung itu jangan sekali-kali dipegang, itu berbahaya, panas, bisa membuat tangan kalian melepuh. Kenapa? Karena di situ ujungnya tadi akan terasa panas karena ada perpindahan panas itu melalui konveksi. Atau disebut juga di sini adalah peristiwa. Contoh yang lain yaitu setrika listrik, merupakan alat yang cara kerja menggunakannya prinsip perpindahan panas secara konduksi. Jadi ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus akan mengalir melalui elemen pemanasnya yang paling bawah itu tuh. Setelah dicolokkan, lama-lama elemen bawahnya itu panas. Itu ada aliran panas yang disebut dengan peristiwa konduksi. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal yang paling bawah untuk menggosok itu. Jadi perpindahan tadi dari listrik menuju ke elemen, perpindahannya itulah yang disebut dengan peristiwa konduksi. Nah, nih, di sini ada beberapa pertanyaan yaitu hal-hal penting dari bacaan pertama, paragraf pertama. Silahkan kalian baca sendiri, silahkan kalian isi sendiri ya. Nah, di situ untuk nomor 2, di situ gambarkan cara perpindahan panas secara konduksi menurut pemahamanmu berdasarkan keterangan pada bacaan. Di situ adalah peristiwa konduksi akan berpindah hanya energi kalornya saja, sedangkan zat perantaranya tidak berpindah. Itu adalah pengertian dari peristiwa panas atau kalor secara konduksi. Terus yang ketiga,
Tuliskanlah beberapa contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi berdasarkan bacaan di atas. Lalu tambahkanlah beberapa contoh serupa yang kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di situ tadi udah banyak dalam bacaan situ, banyak sekali contohnya. Contoh yang pertama, perhatikan contoh perpindahan panas secara konduksi berdasarkan bacaan. Tadi yaitu contohnya adalah ketika membuat teh dan kita memegang ujung sendoknya akan terasa panas. Terus yang kedua, pada saat menggoreng ujung spatula akan terasa panas. Yang ketiga adalah pada saat menyetrika elemen akan berpindah ke bagian alas besi sehingga setrika itu menjadi panas. Terus contoh perpindahan panas secara konduksi yang kamu ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari apa? Yaitu contohnya adalah memegang wajan panas dengan tangan, maka tangan akan melepuh. Terus yang kedua, tangan panas saat kita mengaduk adonan gula dengan sendok logam. Sama ya, ketika tadi kita memegang sendok di dalam membuat teh yang panas. Terus yang ketiga itu contoh yang lain adalah mentega meleleh ketika diletakkan di wajan yang telah dipanaskan. Itu adalah contoh perpindahan panas secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Terus sekarang perhatikan halaman 76. Nah, di sini kalian disuruh mencoba yaitu menyelidiki perpindahan panas secara konduksi, yaitu perhatikan alat dan bahan yang diperlukan yaitu sebuah sendok dari logam, terus air hangat, sebuah gelas bening. Nah, caranya bagaimana? Di situ ada caranya. Caranya yaitu masukkan air hangat ke dalam gelas bening. Yang kedua, masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat. Setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tanganmu. Maka akan terasa apa yang kamu rasakan. Nah, situ adalah contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Silakan kalian praktekkan sendiri. Setelah kalian praktekkan, kalian bisa mengerjakan halaman 77. Nih, yang atas, bagian atas yaitu jawablah pertanyaan berikut nomor 1 sampai nomor 3 ya. Silakan praktek dulu dengan cara hati-hati ya dengan air panas kalian dengan bimbingan orang tua, takut terkena kalian ya. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran yang kedua. Di sini silakan kalian buka halaman 80 yaitu perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Kalau di depan tadi secara konduksi, jadi yang berpindah itu energi panasnya saja tetapi zatnya tidak berpindah, itu secara konduksi. Sekarang kita belajar tentang perpindahan panas kalor secara konveksi. Nah, perhatikan perpindahan kalor secara konveksi itu apa? Perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Jadi zat perantaranya juga berpindah. Nah, pada umumnya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi itu terjadi pada zat cair dan gas. Kalau tadi konduksi tadi hanya benda padat, tetapi kalau konveksi ini adalah bendanya ikut berpindah panas, yaitu biasanya terjadi pada benda zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan itu tersebut berpindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Perpindahan secara konveksi itu dapat diumpamakan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain, tapi tidak dengan cara estafet, tapi sendiri-sendiri. Kalau konduksi di depan tadi secara estafet, jadi hanya bukunya saja yang berpindah, tetapi orangnya tidak berpindah. Kalau konveksi di sini adalah orangnya beserta bukunya juga ikut berpindah. Ini adalah ibaratnya atau diumpamakan ya. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu juga ikut berpindah ya. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamunya adalah medianya, maka perpindahan kalor secara konveksi itu menyertakan perantaranya.
Peristiwa konveksi terjadi pada saat air merebus ya. Contoh yang lain adalah ketika merebus air. Air yang diletakkan dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya, demikian seterusnya. Perhatikan lagi, perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari ini lebih cepat dingin dibandingkan udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang tadi naik. Angin laut itu terjadi karena pada siang hari ya, kalau angin darat pada malam hari, kalau angin laut pada siang hari. Nah, angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan. Nah, untuk apa? Untuk melaut pada malam hari dan peristiwa ke darat pada pagi hari atau siang hari. Nah, kenapa? Karena kalau malam hari ini tidak ada angin laut, jadi tidak membuat bahaya. Makanya nelayan itu mencari ikan pada malam hari. Kalau pagi hari dia kembali ke darat. Sedangkan contoh peristiwa konveksi lainnya adalah penggunaan cerobong pada asap pabrik ya. Apakah kamu di rumah pasang jendela ventilasi? Pemanfaatan ventilasi di sini adalah sebagai sirkulasi udara atau keluar masuknya udara, pergantian udara di dalam rumah. Nah, ini dimanfaatkan perpindahan panas secara konveksi ya. Kalau tadi yang di depan tadi secara konduksi, yang kedua ini adalah secara konveksi. Nah, di sini silakan. Nah, di sini ada praktek, ini tidak usah kita praktekkan, lanjut aja ya. Silakan dilanjut, dibuka halaman 86. Nah, pola lantai dalam seni tari ini adalah masuk pembelajaran SBDP ya. Pola lantai itu apa sih? Pada pelajaran sebelumnya, pada tema sebelumnya sudah kita bahas juga bahwa pola lantai itu merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Jadi penari itu melakukan garisan. Garis yang dilaluinya itu membentuk apa? Itu disebut dengan pola lantai. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan maupun kelompok. Dalam tarian terdapat dua pola garis dasar, yaitu pada lantai yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus ini dibagi lagi menjadi pola garis horizontal. Dilihat itu gambarnya, horizontal itu lurus ke samping, kalau vertikal itu ke atas, dan diagonal dilihat itu gambar diagonal seperti begitu, miring ya. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa, nah ya sekarang yang lurus itu bisa bisa dikembangkan lagi menjadi seperti gambar yang A yang bawah. Di situ adalah bisa zigzag seperti huruf Z, terus segitiga, segi 4 dan segi 5. Perhatikan gambar yang A. Terus garis yang lurus juga terdapat pola garis lengkung. Sekarang perhatikan garis lengkung. Hal yang B, gambar yang B, di situ garis lengkung itu bisa berupa lingkaran, terus bisa berupa kayak angka 8, garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang. Lihat gambar yang B. Nah, berikut ada dua jenis tari daerah yang memiliki pola lantai berbeda. Yang pertama adalah tari jaran kepang, itu berasal dari Yogyakarta. Pola lantai yang digunakan adalah pola lantai gabungan, yaitu pola lantai lurus dan lengkung. Pola lantai yang digunakan pada tari yang kedua, yang pada tari ini adalah pola lantai melingkar, garis lurus ke depan dan garis horizontal. Terus sekarang pola lantai pada tari jaran kepang itu tidak memiliki makna tertentu ya. Pola lantai dibuat untuk formasi penari saja, tidak ada makna tertentu. Nah, sekarang yang berbeda dengan tari Bedaya Semang yang berasal dari Yogyakarta juga. Ini termasuk
tari klasik yang memiliki pola lantai yaitu pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Itu adalah pola lantai pada tari Bedaya Semang yang berasal dari Yogyakarta. Lanjut, silakan dibuka. Di sini halaman 88. Ayo mencoba yang bawah. Tuh di situ tari Saman Aceh itu pola lantainya jelas, di situ adalah garis lurus. Terus yang sampingnya adalah tari Sekar Putih Bengkulu, garis lengkung, membuat lengkung. Terus tari Pendet Bali itu pola lantainya adalah garis lengkung. Yang terakhir adalah tari Piring, sudah berasal dari Sumatera Barat, pola lantainya adalah garis lengkung ya. Nah, itu adalah materi pada subtema 2. Tadi kita belajar tentang yang pertama, yaitu tentang kita belajar tentang satu panas itu bisa melalui 3 cara, secara konduksi, secara konveksi, dan secara radiasi. Terus materi yang selanjutnya tadi kita belajar tentang pola rantai ya. Itu adalah beberapa materi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan silahkan kalian praktekkan lagi, yaitu pada tadi contoh pada halaman berapa tadi? Nah, pada halaman 76 silakan kalian praktek, yaitu menyelidiki perpindahan panas secara konduksi ya. Itu siapkan sebuah sendok dari logam, terus air hangat dan sebuah gelas bening. Nanti praktekkan apa yang kalian rasakan ya. Hati-hati menggunakan atau memakai air panas ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.